Selamat datang di YouTube channel Suharyanto Putra. Channel khusus yang akan memberikan informasi dan inspirasi tentang dunia pendidikan, karir, pengembangan diri maupun kepemimpinan untuk generasi muda dimanapun kamu berada. Silakan like dan subscribe untuk mendapatkan update informasi terbaru dari saya. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya Suharyanto Putra. Nah, kemarin kan saya udah berbagi tips nego gaji nih di video part 1 gitu. Nah, kali ini saya akan kasih part 2-nya. Jadi lanjutan dari tips yang saya berikan kemarin. Jadi kalau teman-teman nih belum menyaksikan video sebelumnya, teman-teman bisa saksikan dulu. Karena topik yang akan saya sampaikan di video ini adalah kelanjutan dari topik kemarin. Nah, semoga tips nego gaji yang kedua ini bisa membantu teman-teman nih ketika teman-teman harus melakukan atau melalui tahap nego gaji di perusahaan atau di pekerjaan yang teman-teman impikan. Sukses teman-teman, selamat menyaksikan, semoga bermanfaat. Oke, tadi saya udah menjelaskan persiapan apa yang harus teman-teman lakukan, terus beberapa informasi apa saja termasuk benefit yang teman-teman akan dapatkan nih ketika misalkan teman-teman bekerja di situ. Nah, semua itu kan akan menjadi bahan pertimbangannya teman-teman nih gitu. Nah, ketika teman-teman udah dapat penawaran kerja nih dari perusahaan gitu, teman-teman coba pelajari isi dari surat offering itu atau penawaran kerjanya. Nah, biasanya nih yang aku tahu surat penawaran kerja itu akan berisi tentang salary yang teman-teman dapetin nih bulanan, benefit-benefit yang teman-teman akan dapetin, status kepegawaiannya seperti apa, tanggung jawabnya apa aja gitu. Dan itu teman-teman harus baca gitu ya, harus baca dengan seksama gitu soal salary atau angka. Itu teman-teman juga harus perhatikan, apakah angka ini net, apakah angka ini gross gitu. Kalau gross berarti akan dipotong oleh pajak penghasilan, akan dipotong juga oleh BPJS gitu, karena ada potongan BPJS. Tapi kalau net biasanya itu adalah take home pay-nya teman-teman. Jadi yang akan masuk ke rekeningnya teman-teman adalah angka itu, karena memang pajak ditanggung oleh company gitu ya. Nah, perhatikan juga apakah nilai net ini akan dipotong lagi dengan bebannya karyawan. Contoh beban BPJS-nya karyawan nih, BPJS company ada tapi memang ditanggung company, tapi ada beberapa BPJS yang dipotong ke karyawan. Apakah ini juga dipotong apa enggak? Kalau misalkan enggak, berarti take home pay-nya itu benar-benar take home pay yang teman-teman dapetin gitu, di luar pajak gitu, karena pajak udah ditanggung oleh company. Nah, itu akan berbeda karena ketika teman-teman misalkan gross gitu ya, bahwa misalkan teman-teman dikasih gaji misalkan 6 juta gitu ya, atau 5 juta, atau 7 juta. Kalau itu gross, teman-teman nanti akan dikurangin pajaknya gitu. Pajaknya ini nanti yang teman-teman dapatin itu nggak akan 7 juta, pasti akan dikurangi. Misalkan 6,6 gitu ya, atau 6,5 gitu. Kalau dari 7 juta dikurangi pajak jadi 6,6 gitu. Tergantung nanti pengurangnya apa gitu ya. Biasanya akan ada pengurangan dari pajak, terus pengurangan dari BPJS gitu. BPJS kan macam-macam ya, walaupun itu adalah tabungan kita nanti ketika memang dibayarkan ke BPJS-nya. Teman-teman nanti bisa cairkan ketika teman-teman sudah tidak aktif lagi bekerja atau sudah pensiun juga. Nah, teman-teman, ketika teman-teman udah pelajarin semuanya nih gitu ya, coba teman-teman pertimbangkan apakah ini sesuai apa enggak gitu dengan yang saya harapkan gitu. Udah tahu posisinya, udah tahu tanggung jawabnya gitu. Nah, tadi juga mungkin teman-teman juga perlu pertimbangkan kalau di posisi yang teman-teman lamar, apakah itu mobilitasnya tinggi gitu. Karena ada beberapa posisi yang mobilitasnya tinggi nih, seperti sales gitu. Karena kan harus keliling gitu ya. Nah, apakah juga sering keluar kota gitu. Nah, apakah kalau misalkan kita lagi keluar-keluar itu dengan mobilitas yang tinggi itu ada tunjangan nggak untuk bisnis trip gitu. Nah, itu juga menjadi consideration kalau memang ada policy company yang mengatur bisnis trip di mana misalkan soal akomodasi, makan, transportasi udah ditanggung company, berarti uangnya teman-teman nggak akan habis untuk kebutuhan itu. Tapi kalau misalkan perusahaan itu nggak memberikan tunjangan bisnis trip, teman-teman juga harus perhatiin. Berarti nanti uangnya teman-teman akan kepake nih untuk keliling-keliling gitu ya, untuk bisnis trip itu. Nah, teman-teman juga harus pertimbangkan itu. Gitu supaya nanti teman-teman juga bisa nabung gitu ya, nggak akan habis juga gitu ya. Cukuplah untuk kebutuhan bulannya teman-teman. Nah,
Saya sarankan teman-teman nih, kalau misalkan teman-teman lagi memulai karir ya, sebisa mungkin tidak idealis. Idealis itu gue misalkan gue pengennya angka sekian gitu. Kalau nggak dikasih sekian, gue nggak mau gitu. Gue pengennya di perusahaan A gitu ya, dengan jabatan A gitu, dengan posisi A gitu. Nah, sebisa mungkin teman-teman tidak terlalu idealis, karena kan teman-teman baru memulai kerja nih, sebisa mungkin cari pengalamannya dulu gitu. Karena ketika teman-teman dapat pengalaman, maka di situ keterampilannya teman-teman berkembang, teman-teman juga punya network yang banyak gitu. Semua orang akan notice kalau misalkan teman-teman memang kerjanya oke gitu. Nah, ketika teman-teman itu kerjanya oke, pasti juga peluang-peluang yang lain akan terbuka gitu. Karena atasannya teman-teman happy, temannya juga happy gitu ya. Kalau misalkan ada kesempatan promosi atau kesempatan yang lain, itu teman-teman bisa dipertimbangkan gitu, dan memang teman-teman layak untuk itu dan semua mengamini itu. Gitu, atasannya teman-teman juga mengamini, dan memang teman-teman juga mendukung itu gitu, karena memang lo bagus banget kerjanya dan memang gue happy nih dengan kerjaan lo. Nah, untuk pertama gitu ya, jangan terlalu idealis karena teman-teman harus coba explore dulu nih gitu. Siapa tahu teman-teman sambil kerja nih gitu, akhirnya teman-teman tertarik dengan suatu bidang, atau memang oke, gue kerja di posisi ini ternyata memang ini passion gue. Nah, teman-teman tinggal tekuni nih. Tapi kadang-kadang aja misalkan fresh graduate nih, kadang-kadang kan oke, gue cobain dulu deh gitu. Yang penting aku kerja gitu. Cobain dulu gitu, rasain gitu. Apakah memang teman-teman cocok di situ gitu ya? Apa memang teman-teman sesuai dengan culture-nya perusahaan? Atau kadang-kadang teman-teman akhirnya tahu nih, oh ternyata di perusahaan tuh ada posisi ini gitu ya, ada bidang ini. Kayaknya gua tertarik nih gitu. Explore aja dulu gitu. Karena memang ketika teman-teman itu baru mulai gitu, teman-teman harus berjuang gitu ya. Teman-teman harus explore gitu, harus memutuskan bahwa apakah ini benar nih perusahaan yang saya sukai sesuai dengan yang saya mau? Apakah benar nih posisi ini sesuai yang saya mau gitu. Nah, sambil teman-teman berkarya, sambil teman-teman belajar, sambil teman-teman menyiapkan nih gitu ya karirnya teman-teman. Gitu. Jadi besar kecil teman-teman, angka itu hanya angka gitu ya, dan angka itu bisa berubah seiring dengan perjalanannya karirnya teman-teman. Gitu. Nah, kalau misalkan tadi teman-teman udah mikir bahwa oke, gue akan terima, atau gue ada concern, ada pertanyaan, atau teman-teman mau nego, itu juga bisa banget disampaikan gitu. Sampaikan aja gitu. Kalau misalkan teman-teman nego mau dinaik gitu ya, kenapa? Teman-teman harus kuat alasannya gitu. Contoh misalkan tadi, saya minta naik karena pertimbangannya gitu, karena di perusahaan ini tidak ada business policy, sehingga ketika misalkan posisi ini mau minta saya untuk mobile, saya masih ada dana untuk transportasi misalkan gitu ya. Teman-teman bisa nego juga misalkan, oke, yang saya tahu biaya hidup di Jakarta kurang lebih sekian gitu ya, bahwa kenapa saya meminta naik sekian, karena biaya ini akan mengcover kebutuhan saya untuk A, B, C, D, E, F, G gitu misalkan. Atau teman-teman udah tahu nih bahwa pekerjaan ini memang tanggung jawabnya besar gitu ya, impact-nya besar terhadap perusahaan. Teman-teman bisa aja gitu ya menyampaikan apa yang teman-teman inginkan gitu ya. Nah, biasanya gitu ya, ketika teman-teman udah menyampaikan yang teman-teman inginkan gitu, HRD pasti akan mempertimbangkan nih gitu, wah nih anak ada concern nih, dia pengen ada kenaikan gitu ya dari yang kita offer gitu. Nah, mereka akan mikir gitu, apakah memang bisa diakomodir apa enggak, atau mungkin bisa dinaikin tapi nggak sesuai, atau mungkin di bawah sedikit lah dengan apa yang kita minta, atau benar-benar nggak bisa nih gitu. Mereka akan bilang bahwa ini loh best offering kita gitu. Kalau memang itu best offering dan memang udah maksimum gitu ya, ya udah kita nanti tinggal menentukan apakah kita mau apa enggak gitu. Karena yang kita tahu bahwa, dan teman-teman perlu tahu juga, setiap posisi itu ada range-nya dari A sampai B misalkan. Nah, ini tergantung juga dengan pengalamannya teman-teman, dengan kompetensinya teman-teman gitu ya. Apakah perusahaan akan ngasih di angka yang paling bawah, atau di tengah-tengah, atau di angka maksimum. Itu semua kembali ke kompetensinya teman-teman, pengalamannya teman-teman gitu ya. Dan itu menentukan banget angkanya berapa gitu. Karena memang misalkan fresh graduate tapi dulu udah pernah magang, udah pernah punya pengalaman di project ini, project itu, dan memang relate dengan
posisi yang kita cari pasti akan berbeda dengan teman-teman yang benar-benar kosong gitu ya. Nah, itu yang menentukan gitu. Karena apa? Standar gaji itu yang membuat perusahaan ini bakal kompetitif gitu ya dengan pesaingnya gitu. Kalau misalkan nih di industri banking ya mereka punya range sendiri, di industri startup punya range sendiri karena memang kompetitornya adalah startup yang lain gitu. Kalau banking yang lain gitu. Kalau misalkan FMCG atau mungkin multinasional yang memang sejenis itu mereka punya standar. Nah, mereka juga sebenarnya tidak ingin kalah nih dengan perusahaan-perusahaan pesaingnya. Nah, biasanya mereka punya standar gitu ya, punya standar, punya range gitu yang mereka tentukan. Nah, setelah teman-teman udah menyampaikan gitu ya, udah nego gitu ya, biasanya mereka akan memutuskan gitu, akan ngasih offering yang kedua gitu ya. Nah, kalau misalkan dari offering kedua ini teman-teman pengen nego lagi dan memang masih jauh dari harapan, sampaikan aja gitu. Nah, pasti mereka ketika misalkan nggak bisa mengakomodir, mereka akan bilang gitu ya, bahwa ini adalah best offering dari kita gitu. Tinggal teman-teman ambil atau enggak. Nah, itu keputusan ada di teman-teman gitu. Kalau misalkan teman-teman punya 2 pilihan, 3 pilihan, teman-teman tinggal mempertimbangkan gitu ya. Tapi kalau misalkan cuma ada satu pilihan dan ini memang salah satu harapannya teman-teman, ya udah tinggal diambil atau enggak gitu. Nah, ketika teman-teman udah memutuskan, sebisa mungkin teman-teman sadar bahwa keputusan itu akan mempengaruhi teman-teman nanti ketika bekerja gitu ya. Bahwa oke, ketika gue nanti bekerja ya udah gue udah tahu kok di awal gue akan dapat berapa dan benefit-benefit yang saya dapetin tuh ini gitu. Jangan sampai nih gitu ya ada miss lagi ketika teman-teman nanti join ternyata aku tuh sebenarnya nggak mau gaji ini gitu. Akhirnya kerjanya males-malesan, akhirnya kerjanya seenaknya. Nah, itu kalau bisa jangan gitu. Karena apa? Teman-teman ini adalah kesempatannya teman-teman gitu. Kesempatan untuk membuktikan bahwa teman-teman itu layak gitu ya. Karena apa? Teman-teman itu sedang membangun brandingnya teman-teman. Teman-teman sedang membangun legasinya teman-teman. Teman-teman sedang membangun apa ya? Pengen membangun ini loh gue gitu ya. Gue itu kalau kerja bagus gitu. Atau sebaliknya kalau kerja gue tuh jelek gitu. Nah, itu akan mempengaruhi karirnya teman-teman ke depan gitu. Jadi jangan main-main gitu ya. Ketika teman-teman udah memutuskan, ya udah do your best gitu ya. Kalau memang nggak suka masih ragu, ya udah nggak apa-apa teman-teman misalkan tolak gitu. Tapi kalau misalkan teman-teman udah ambil, ya udah yakin aja. Bismillah, teman-teman harus ngasih yang terbaik gitu karena itu akan menentukan karir teman-teman ke depan dan seberapa sukses teman-teman di perusahaan itu gitu. Nah, ini beberapa catatan yang teman-teman harus perhatikan gitu ya. Bahwa soal angka itu plus minus gitu ya. Karena bisa aja beda 100, beda 500 ribu gitu, beda 200 ribu gitu. Nah, sebenarnya itu plus minus gitu, karena cukup apa nggak cukup tergantung kita, tergantung gaya hidup kita gitu ya. Dan selalu ingat gitu, waktu aku dulu pertama kali kerja gitu dan kebetulan aku dulu kerja kan berawal dari HRD dan atasan saya selalu bilang bahwa ketika kerja lo jangan ngejar duit gitu. Duit itu akan ngikutin ketika memang lo punya kompetensi, lo punya pengalaman dan memang lo bagus gitu. Dan aku mengamini itu teman-teman bahwa ketika kita memang kerja oke, udah do our best gitu, udah ngasih yang terbaik gitu. Itu nggak akan sia-sia gitu. Atasan akan lihat, teman-teman akan lihat gitu, rezeki akan ngikutin gitu ya. Angka itu akan ngikutin gitu. Dan satu lagi yang perlu teman-teman ketahui bahwa tidak ada yang sempurna nih gitu. Nggak ada perusahaan yang sempurna, pasti akan ada plus minusnya. Di perusahaan ini mungkin ngasihnya lebih tinggi gitu ya, tetapi ada minusnya A, B, C, D, E. Di perusahaan ini ngasihnya mungkin lebih rendah, tapi ada benefit plus yang teman-teman bisa rasain gitu. Nah, itu yang menjadi consideration. Contoh nih gitu, dulu waktu aku di korporasi gitu, mungkin ada bonus lah, ada kegiatan-kegiatan outing lah, ada year end lah, dan seterusnya gitu ya. Ada kemewahan-kemewahan yang kita bisa dapetin gitu. Tetapi jam kerjanya itu ternyata fix gitu ya, dari jam segini sampai jam segini gitu. Terus lebih bisa untuk punya waktu untuk kegiatan yang lain. Karena misalkan ketika saya udah di luar jam kerja,
itu udah nggak mikirin kerjaan gitu. Tapi ada juga perusahaan misalkan contoh, oh ternyata jam kerjanya lebih fleksibel nih, kita bisa datang jam berapa aja, ketika misalkan kita ada sakit, ada keperluan, kita bisa izin, karena kita bisa kerja dari mana aja, nggak harus physically hadir on time gitu, karena memang itu beberapa policy di setiap perusahaan itu beda-beda, culture-nya juga beda-beda. Nah, itu tuh yang menjadi pertimbangan teman-teman, dan teman-teman itu tidak ada yang paling sempurna gitu, karena kesempurnaan itu pasti milik Tuhan gitu. Kalau misalkan teman-teman pengen sempurna, ya udah bikin perusahaan sendiri yang teman-teman bisa menetapkan sendiri gitu ya, gaji yang teman-teman mau gitu, aktivitas yang teman-teman ingin lakuin, ya udah bikin perusahaan sendiri gitu. Tapi kalau kita ikut orang, kerja sama orang, ada beberapa aturan main yang harus kita penuhi, harus kita patuhi gitu, karena memang ada culture yang harus kita juga ikutin gitu. Nah, itu semua terbalik lagi ke kebutuhannya teman-teman gitu ya. Makanya ketika kita kerja, kita juga harus perhatikan itu gitu. Jangan sampai oke, gue kerja masuk di sini ternyata nggak cocok nih, cabut lagi sebulan, udah keterima lagi, cabut lagi 3 bulan, udah keterima di perusahaan satu lagi, cabut lagi karena merasa nggak cocok. Jadi benar-benar harus teman-teman perhatiin gitu. Ketika teman-teman udah yakin, ya udah gitu. Kasih impact di situ. Berarti teman-teman kalaupun memang mau pindah atau memang ada peluang yang lain di perusahaan yang sama, di perusahaan itu dicobain gitu. Yang penting kita udah punya legacy yang kita tinggalin, kalaupun kita memang harus pindah ke perusahaan yang baru karena ada sesuatu yang memang kita bisa bawa gitu. Dibandingin 1 bulan join, habis itu cabut gitu ya, 2 bulan join cabut gitu. Nah, karena itu akan mempengaruhi apakah ini anak sebenarnya bisa beradaptasi nggak sih gitu, apakah ini anak tahan nggak sih sama tantangan perusahaan, kok cabut-cabut mulu, kenapa gitu. Itu nanti juga akan jadi pertimbangan. Kurang lebih begitu teman-teman yang bisa teman-teman jadiin beberapa pertimbangan, dan mungkin itu bisa membantu teman-teman nih ketika teman-teman harus nego gaji gitu ya. Nah, kalaupun memang ada sesuatu yang ingin didiskusiin, boleh banget nih gitu ya, DM lewat Instagram atau mungkin japri saya. Dengan senang hati saya akan coba bantu teman-teman gitu ya. Karena memang apa yang saya tahu dari karir saya di dunia HRD, saya bisa share kepada teman-teman gitu ya. Thank you banget teman-teman, sampai ketemu lagi di obrolan berikutnya atau mungkin di tips berikutnya atau mungkin topik-topik berikutnya. Jangan lupa subscribe gitu, karena saya akan terus update video-video tentang dunia pendidikan, tentang karir, tentang pengembangan diri maupun tentang kepemimpinan gitu. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Thank you.